Pertandingan antara Persebaya Surabaya kontra Semen Padang di Stadion GBT menjadi laga terakhir Paul Munster musim ini. Netizen pun beramai-ramai mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Persebaya sebenarnya masih memiliki 2 pertandingan tersisa musim ini, yakni menghadapi Borneo FC dan Bali United. Akan tetapi, mantan pelatih Bayangkara FC itu tak akan memimpin Bruno Moreira. Dan kolega lantaran menerima kartu merah kontra Semen Padang. Situasi itu membuat posisinya akan digantikan Uston Nawawi dalam mengawal 2 laga Persebaya ke depan. Bonek berharap Persebaya bisa mengemas poin maksimal di pertandingan tersebut. Selain itu, Bonek tak lupa memberikan ucapan terima kasih kepada Paul Munster selama bertugas di Surabaya. Mereka menilai Munster telah memberi warna Green Force. Kini, santer rumor menyebut Munster akan kembali menangani Bayangkara FC. Rumor itu kian memanas. Dalam beberapa pekan terakhir, meski manajemen Persebaya maupun Bayangkara FC belum resmi mengeluarkan pernyataan. Patut disimak kelanjutan cerita dari karier Munster di sepak bola Indonesia. Apakah dirinya masih tetap bertahan di Persebaya atau benar ucapan dari netizen? Persebaya Surabaya kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang dalam pekan ke-32 BRI Liga 1. Hasil ini cukup mengecewakan bagi Bajul Ijo yang kini semakin tertinggal dari Dewa United yang menempati posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan 57 poin. Persebaya yang saat ini mengoleksi 55 poin wajib memenangkan 2 laga tersisa agar tetap bersaing dalam perebutan tiket kompetisi Asia. Kegagalan Persebaya meraih kemenangan di kandang sendiri membuat tim merasa kecewa. Uston Nawawi, asisten pelatih Persebaya, tetap mengapresiasi kerja keras tim meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan. Kapten tim Bruno Moreira juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil imbang ini. Pertandingan yang sulit, terutama di awal karena hujan deras. Tapi kami mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 3 poin, kata Bruno Moreira. Semua orang sangat kecewa karena kami bermain di kandang sendiri, jadi kami harus mendapatkan 3 poin. Tapi kami tidak bisa, tambahnya. Update transfer Persebaya Surabaya, rumor kembalinya sang mantan, hingga kabar kehadiran 2 timnas. Persebaya Surabaya tengah bersiap menghadapi musim 2025-2026 dengan rencana besar untuk memperkuat skuad mereka. Klub berjuluk Bajul Ijo ini berpotensi melakukan perombakan signifikan dengan mendatangkan beberapa pemain kunci serta mempertimbangkan perubahan di jajaran kepelatihan. Rumor yang berkembang menunjukkan bahwa Persebaya mengincar sejumlah nama besar yang berpotensi bergabung musim depan. Mulai mantan bintang mereka, Mahmud Eid, hingga Yakob dan Yance Sayuri. Semua masuk dalam radar manajemen sebagai bagian dari strategi untuk tampil lebih kompetitif di Liga 1 dan berpotensi ajang internasional. Mahmud Eid kembali ke Bajul Ijo. Rumor mengenai kembalinya Mahmud Eid ke Stadion Gelora Bung Tomo semakin menguat. Winger asal Palestina ini sebelumnya membela Persebaya pada musim 2019-2020, mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 9 pertandingan sebelum hengkang karena ketidakpastian kompetisi di Indonesia kala itu. Kini, dengan kontraknya bersama Bangkok United yang akan berakhir pada 30 Juni 2025, peluang bagi Persebaya untuk merekrutnya dengan skema bebas transfer sangat terbuka. Manajemen Persebaya disebut menjalin komunikasi melalui rekannya di Timnas Palestina, Mohamed Rashid, yang saat ini memperkuat Bajul Ijo.
Kehadiran Eid diyakini dapat meningkatkan kreativitas serangan tim yang masih mengalami kendala dalam penyelesaian akhir. Duo Sayuri dikabarkan dekati Persebaya. Tidak hanya Mahmud Eid, Persebaya juga dikaitkan dengan Yakob dan Yance Sayuri yang saat ini membela Malut United. Kedua pemain dikenal karena kecepatan dan kemampuan menyerang, yang dinilai cocok dengan pola permainan Bajul Ijo. Persebaya memiliki rekam jejak panjang dalam mengorbitkan pemain Papua, seperti Osvaldo Haai, Ricky Kambuaya, Ferry Pahabol, dan lainnya. Jika duo Sayuri bergabung, mereka akan melanjutkan tradisi sukses pemain Papua di tim hijau hitam. Bruno Moreira menuju Persib Bandung. Di tengah rumor kedatangan pemain baru, Persebaya juga berpotensi kehilangan beberapa pemain kunci. Salah satu nama yang santer dikabarkan akan hengkang adalah Bruno Moreira, kapten Persebaya. Ia dikaitkan dengan Persib Bandung yang tengah mencari pengganti Ciro Alves. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 30 April 2026, Persib Bandung diyakini memiliki kekuatan finansial untuk merekrut Moreira. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen Persebaya dan sang pemain sendiri. Paul Munster hengkang, Teco kandidat pengganti? Selain perubahan di jajaran pemain, Persebaya Surabaya juga dikabarkan akan mengalami pergantian pelatih. Paul Munster, yang kontraknya berakhir 31 Mei 2025, disebut akan hengkang ke Bayangkara FC. Sebagai pengganti, Persebaya dikaitkan dengan Stefano Cugura, Teko, mantan pelatih Bali United, dan Persija Jakarta yang memiliki rekam jejak sukses di Liga 1. Jika Munster benar-benar meninggalkan Persebaya, perekrutan Teko bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas tim di musim mendatang. Munster di kartu merah, tiket Asia bisa buyar. Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin dengan Semen Padang pada pekan ke-32 Liga 1 2024-2025. Kedua tim mengakhiri pertandingan dengan skor sama kuat 1-1. Duel Persebaya versus Semen Padang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga dipimpin wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh. Hasil ini membuat peluang Green Force untuk lolos ke kompetisi Asia musim depan berada di ujung tanduk. Laga sempat diwarnai drama sejak awal dengan serangkaian peluang dari Persebaya yang